Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Adi Suwarno dengan NIM A4102000081. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan prodi Pendidikan Matematika semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir PPHBM atau praktikum penilaian belajar matematika. Yang diuji di sini adalah uji reliabilitas ICC dan uji icon value untuk instrumen, serta uji validitas, uji reliabilitas, uji daya pembeda, dan uji tingkat kesukaran untuk soal esai HOTS materi trigonometri. Kemudian untuk kisi-kisi yaitu materi pelajaran matematika wajib untuk kelas 10, level kognitif, higher order thinking skill atau HOTS. Untuk kompetensi dasar yang pertama yaitu 4.7, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Untuk kompetensi dasar yang kedua adalah 4.8, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri, sudut-sudut di berbagai kuadran, dan sudut-sudut berelasi. Untuk indikator pencapaian, peserta dapat membuat model matematika dari permasalahan sehari-hari ke bentuk trigonometri. Itu adalah yang pertama. Untuk indikator pencapaian yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan trigonometri. Untuk indikator soal yang pertama, membuat model matematika dari permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan trigonometri. Untuk yang kedua, menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan trigonometri. Berikut adalah soal-soal yang sudah saya buat dan sudah divalidator oleh 3 guru. Yang pertama, soal seekor tikus yang berada di lubang tanah tempat persembunyiannya melihat seekor elang yang sedang terbang dengan sudut 60 derajat. Jika jarak antara tikus dan elang adalah 18 meter, maka tinggi elang dari atas tanah adalah titik-titik meter. Soal kedua, dari suatu titik pada bukit, tampak ujung-ujung suatu landasan pacu bandara Kuala Namu yang sedang dibangun horizontal dengan sudut depresi 53 derajat dan 14 derajat. Jarak ujung landasan yang lebih dekat sepanjang lereng bukit adalah 870 meter. Jika sin 53 derajat sama dengan 0,8 dan tan 14 derajat adalah 0,25, maka panjang landasan pacu tersebut adalah titik-titik meter. Soal ketiga, sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B sejauh 200 mil dengan arah 35 derajat. Dari pelabuhan B, kapal itu berlayar sejauh 300 mil menuju pelabuhan C dengan arah 155 derajat. Jarak antara pelabuhan A ke pelabuhan C adalah titik-titik mil. Soal keempat, sebuah jalan menghubungkan selatan dan utara dari suatu titik pertama. Pada jalan, suatu bangunan memiliki arah timur 36 derajat utara dan titik kedua yang berjarak 1 km dari titik pertama ke arah utara bangunan mempunyai arah selatan 41 derajat timur. Hitung jarak terpendek dari bangunan jalan tersebut. Asumsikan tan 41 derajat sama dengan 0,8 dan tan 36 derajat adalah sama dengan 0,73. Soal kelima, seorang siswi akan mengukur tinggi pohon yang berjarak 43 meter dari dirinya. Antara mata dengan puncak pohon tersebut terbentuk sudut elevasi 30 derajat. Jika tinggi siswa tersebut terukur sampai mata adalah 1,6 meter, berapa tinggi pohon? Berikut adalah guru pertama atau validator pertama yang membantu saya. Nama Herda Sinambela, SPD, asal Pangkal Pinang, instansi SMA Negeri 3 Pangkal Pinang. Beliau adalah guru yang mengajar saya di kelas 12 waktu saya SMA. Untuk validator pertama, berikut adalah chat saya untuk meminta bantuan mengoreksi dan memvalidasikan soal yang saya buat. Kemudian bukti yang kedua, lembar validasi. Lembar validasi ada beberapa aspek, yaitu higher order thinking skill, ada beberapa poin dan pertanyaan, dan diberikan poin untuk validasinya.
Kemudian aspek kedua, karakteristik berpikir siswa SMA. Untuk yang aspek ketiga, kualitas soal yang baik. Di sini saya diberi saran dan komentar. Saran dan komentar yang diberikan adalah lebih teliti dalam penulisan, jangan ambigu, dicek lagi ada beberapa yang salah penulisan. Untuk kesimpulan, berdasarkan penilaian di atas, soal yang dikembangkan dapat dinyatakan dapat digunakan tanpa revisi. Berikut tanda tangan. Untuk guru kedua, nama Neini Elis Indrayana SPD, asal Pangkal Pinang, instansi SMA Negeri 3 Pangkal Pinang. Beliau adalah guru SMA di SMA saya dulu. Beliau sudah mengajar saya dari kelas 10 sampai kelas 12. Berikut screenshot saya yang sudah meminta bantuan beliau untuk mengoreksi soal yang saya buat dan memvalidasikan. Berikut lembar validasi. Ada aspek order thinking skill, karakteristik berpikir siswa, kualitas soal yang baik. Ketiga tersebut ada beberapa poin pertanyaan dan kemudian diberikan poin-poin 1-4 untuk per soal. Saran dan komentar yang diberikan, soal yang dibuat sudah sesuai, sebaiknya setiap soal memiliki metode penyelesaian yang berbeda dari nomor sebelumnya. Kesimpulan yang dibuatnya berdasarkan penilaian di atas, soal yang dikembangkan dapat dinyatakan dapat digunakan tanpa revisi. Kemudian guru ketiga, nama Zuyina SPD, asal Kabupaten Ponorogo, instansi SMA Negeri 1 Losari. Saya kenal beliau meminta bantuan teman saya. Berikut bukti screenshot chat saya untuk meminta bantuan beliau. Ini adalah lembar validasi yang saya berikan. Ada 3 aspek: order thinking skill, karakteristik berpikir siswa SMA, kualitas soal yang baik. Poin-poin pertanyaan sudah diberikan poin per soal. Saran dan komentar yang diberikan, sebaiknya soal yang dibuat sedikit lebih sulit dalam penyelesaiannya. Kesimpulan dapat digunakan tanpa revisi. Kemudian ada uji reliabilitas intra-class correlation coefficient ICC dan uji CVI icon value. Untuk pengertian ICC adalah koefisien korelasi intra-class atau intra-class correlation coefficient ICC, digunakan untuk menilai reliabilitas antara 2 atau lebih pengamat maupun retest reliability. Intinya, ICC adalah rasio antar varians, antar kelompok, dan varian total. Varian total berasal dari 3 sumber, yaitu pasien, pengamat, dan random error, residual error. Untuk pengertian CVI icons value, Content Validity Index CVI adalah salah satu formula yang paling sesuai untuk digunakan dalam menguji validitas konten media pembelajaran interaktif. Berorientasi model kreatif problem solving karena judge atau validator yang dilibatkan dalam pengujian validasi ini lebih dari 1 orang terkait dengan evaluasi ahli media, ahli isi, dan ahli desain pembelajaran. Icon 1985 merumuskan formula Icons V untuk menghitung content validity coefficient yang didasarkan pada hasil penilaian dari panel ahli sebanyak N orang terdapat suatu item dari segi sejauh mana item tersebut mewakili kontrak yang diukur. Berikut uji tingkat kesepakatan atau ICC menggunakan ANATES. Kemudian uji CVI icons value. Uji CVI icon value dibuat per soal dan per soal dinilai oleh guru. Ada beberapa jenis pertanyaan yang diberikan, yaitu soal yang dikembangkan bersifat kompleks integral dengan banyak konsep. Kemudian soal yang dikembangkan tidak tergolong soal yang rutin. Soal yang dikembangkan mengaktifkan banyak informasi dari banyak bidang. Kemudian soal yang dikembangkan memiliki cara penyelesaian. Soal yang dikembangkan memiliki banyak alternatif dan seterusnya. Per pertanyaan itu sudah diberikan validasi oleh guru-guru, 3 guru, yaitu Herdes Nambela, Neini Elis Indrayani, Zuyina SPD. Kemudian yang
cari adalah kriteria. Kriteria pertama adalah validitas sedang, tinggi, rendah, sedang, tinggi, tinggi, tinggi. Kemudian soal yang kedua sama seperti yang sebelumnya, mencari kriteria dengan jenis pertanyaan dan validasi oleh tiga guru tersebut. Yang ketiga sama seperti sebelumnya. Kemudian yang keempat dan yang kelima. Kemudian uji coba ke pengguna. Pengujian dilakukan kepada 15 subjek mahasiswa, bukan program studi pendidikan matematika di beberapa universitas tertentu. Berikut ini adalah nama 15 subjek tersebut. Yang pertama adalah Edo Apriliano yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian Dava Komaini berasal dari Universitas Bangka Belitung. Kemudian Muhammad Panca Indra, Universitas Bangka Belitung. Kemudian Rofi Romero, Universitas Sriwijaya. Yusri Yatela, Universitas Sriwijaya. Gina Diaullah Alaska, Universitas Ahmad Dahlan. Fiona Naradela, Universitas Sriwijaya. Fikriansah, Universitas Bangka Belitung. Yudis Fadila, Universitas Bangka Belitung. Dwi Handini, Universitas Sriwijaya. Jasmine Fadila, Universitas Sriwijaya. Rika Febri, Universitas Bangka Belitung. Asfari Mahindra, Universitas Bangka Belitung. Kiki Angelita, Universitas Sriwijaya. Bukti responden. Berikut adalah screenshot beberapa mahasiswa yang sudah mengisi jawaban yang sudah saya berikan, dikumpulkan melalui Google Form. Untuk bukti pengerjaan berikut. Seekor tikus yang berada di lubang tanah tempat persembunyian melihat seekor elang yang sedang terbang dengan sudut 60 derajat. Jika jarak antara tikus dan elang adalah 18 meter, maka tinggi elang dari atas tanah adalah titik-titik meter. Yang pertama adalah pengerjaan Fiona Naradela. Dia sudah mengerjakan dengan baik dan benar. Poinnya 15. Dia sudah mengerjakan dengan analisis, penerapan yang baik. Kemudian yang kedua adalah Jasmine Fadila. Pengerjaannya juga sudah baik dan benar. Poinnya 15. Soal yang kedua, dari suatu titik pada bukit, tampak ujung-ujung suatu landasan pacu Bandara Kuala Namu yang sedang dibangun horizontal dengan sudut depresi 53 derajat dan 14 derajat. Jarak ujung landasan yang lebih dekat sepanjang lereng bukit adalah 870 meter. Jika sin 53 derajat sama dengan 0,8 dan tan 14 derajat sama dengan 0,25, maka panjang landasan pacu tersebut adalah titik-titik meter. Masih pengerjaannya sebelumnya adalah yang pertama Fiona Naradela yang mengerjakan dengan benar dan analisis yang benar. Yang kedua Jasmine juga sudah benar. Poin soal nomor 2 adalah 15. Kemudian soal nomor 3, sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B sejauh 200 mil dengan arah 35 derajat. Dari pelabuhan B, kapal itu berlayar sejauh 300 mil menuju pelabuhan C dengan arah 155 derajat. Jarak antara pelabuhan A dan pelabuhan A ke pelabuhan C adalah titik-titik mil. Untuk pengerjaan Fiona lengkap dengan gambar dan juga benar penyelesaiannya. Poin soal nomor 3 adalah 20. Kemudian pengerjaan soal yang dibuat oleh Jasmine Fadila juga sudah benar. Kurang lengkap dengan gambar, tapi penyelesaiannya sudah benar. Kemudian soal nomor 4, sebuah jalan menghubungkan selatan dan utara dari suatu titik pertama pada jalan. Suatu bangunan memiliki arah timur 36 derajat utara dan titik kedua yang berjarak 1 km dari titik pertama ke arah utara bangunan mempunyai arah selatan 41 derajat timur. Hitung jarak terpendek dari bangunan ke jalan tersebut. Asumsikan tan 41 derajat sama dengan 0,87 dan tan 36 derajat sama dengan 0,37. Untuk pengerjaan Fiona Naradela sudah bagus, untuk gambar jelas dan penyelesaiannya juga benar. Kemudian Jasmine Fadila juga sama. Untuk poin soal nomor 4, 20.
Kemudian soal nomor 5, seorang siswa akan mengukur tinggi pohon yang berjarak 43 meter dari dirinya. Antara mata dengan puncak pohon tersebut terbentuk sudut elevasi 30 derajat. Jika tinggi siswa tersebut terukur sampai mata adalah 1,6 meter, berapa tinggi pohon? Untuk penyelesaian yang dibuat Fiona juga benar dan poinnya 25. Untuk Jasmine penyelesaiannya juga benar dan tepat, keduanya benar, dapat nilai 25. Kemudian uji reliabilitas soal. Uji reliabilitas soal dikerjakan menggunakan, untuk reliabilitas yang pertama Edu, skor yang pertama 63, 26, kemudian 8, skor total 80 dan seterusnya. Reliabilitas tesnya adalah min 0,8. Kemudian daya pembeda. Daya pembeda adalah yang digunakan untuk mengukur soal. Untuk kesimpulannya adalah dari data-data yang diperoleh di atas dan diuji beberapa tahapan, didapat kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, instrumen yang dibuat memuat 14 pertanyaan diujikan ke 3 validator ahli, yaitu Ibu Herda Sinambela SPD, Ibu Inaini Elis Indrayana SPD, dan Ibu Zuyina SPD. Ketiga validator memberikan saran dan komentar, kemudian mengoreksi soal-soal yang saya buat mengenai trigonometri. Kemudian dari uji validitas soal kelima, soal tersebut termasuk valid sehingga dapat digunakan sebagai pengukuran pada materi trigonometri. Sekian presentasi untuk mata kuliah PPHBM atau praktikum penilaian belajar matematika. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.